Sobat BW, ketemu lagi di BW Lunch. Saya pagi ini coba buka laptop dan menulis kata KW. Ternyata yang muncul luar biasa banyaknya produk KW. Tapi ngomong-ngomong, Anda tahu nggak apa itu barang KW? Banyak orang yang nggak tahu apa itu KW. Ternyata KW itu berasal dari kosakata yang namanya kualitas. Tapi bahasa Indonesia, kualitas itu ditulisnya KU. Tapi dibiasakan kemudian kalau menyebut barang KW itu artinya dari kualitas. Apa sih yang menarik dari KW ini? Ini benar-benar ricuh banget soalnya isu di KW ini. Pertama gini, ada berbagai jenis dari kualitas KW. KW itu bisa disebut dengan KW super premium. Ada lagi KW premium. Ada lagi KW yang disebut dengan KW super. Jadi ada jenis-jenis KW yang tingkatannya luar biasa banyak. Tapi sebenarnya problemnya apa sih? Kalau orang mau bergaya nggak bisa barang bermerek dan kemudian beli yang KW, apa yang salah di situ? Bukankah para penjualnya juga banyak dapat untung? Terus siapa yang dirugikan? Bagaimana proses hukumnya? Itu sebenarnya menarik untuk didiskusikan. Belum lagi misalnya KW itu untuk beberapa hal tertentu berhimpitan dengan isu lain yang punya masalah hukum yang sangat serius. Karena KW ini ternyata bisa menimbulkan efek dan dampak pada kesehatan. Kebayangkan, yang dibikin KW itu bukan barang-barang yang untuk fashionable, untuk bergaya sendiri, tapi barang-barang KW itu ternyata juga dipakai untuk kecantikan, dan itu bisa mempunyai dampak bagi kesehatan. Apalagi kalau ada obat yang diberikan KW. Ini udah bukan KW lagi urusannya. Ini bukan hak cipta lagi, tapi bisa kena ke penipuan. Sobat BW, mari kita diskusi ya mengenai KW ini. Bagian pertama, kalau Anda ingin ngecek barang ini KW apa enggak, atau berapa banyak KW-nya yang ada di barang ini, sebenarnya sekarang ada akun yang bisa ngelacak itu. Sebut aja misalnya akun Rice Buster. Ada lagi akun yang namanya Yesi Busta. Melalui akun ini nanti Anda akan bisa ngecek tuh barang-barang apa aja yang KW-nya banyak. Bahkan kemudian ada satu akun yang didedikasikan untuk ngelacak ini barang-barang ini sebenarnya KW nggak sih? Jadi ada sekian banyak akun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik tuh sebenarnya ada pertanyaan gini. Produsen utama KW itu di mana sih? Satu hasil penelitian mengatakan 60% barang KW itu ternyata diproduksi di Cina. 20% barang KW lainnya itu diproduksi di Hong Kong. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Ternyata Indonesia itu pasar yang paling captive untuk menjual barang-barang KW. Dan Anda tahu berapa nilai kerugiannya? Saya punya catatan, nilai kerugiannya itu, ini saya dapat dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan. Anda bisa tebak berapa kerugiannya? Kerugiannya itu diperkirakan mencapai 65,1 triliun per tahun. Itu data tahun 2014, nggak kebayang sekarang. Kenapa begitu? Karena ada begitu banyak barang yang dipalsu dan jumlah yang masuk ke Indonesia mungkin akan sangat besar. Apalagi kalau kita tahu bahwa penyelundupan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Itu yang menjadi menarik. Apalagi yang menarik sebenarnya? Mari kita bahas yang agak lebih teliti. Satu, kalau ngomong barang KW, orang konsentrasinya hanya kepada pemakai. Jadi ada pemakai barang KW. Terus yang kedua, bukan hanya pemakai, ada penjualnya. Yang ketiga, bukan hanya pemakai penjual, tapi juga barang-barang ini sebagian besarnya, kalau pakai data tadi, diimpor. Jadi ada kejahatan internasional yang bekerja memproduksi barang. Itu yang ketiga. Pembeli, penjual, pengimpornya yang membuat ini.
Yang keempat, ada pihak yang dirugikan. Barang-barang yang fashionable itu, barang-barang yang bermerek itu biasanya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan-perusahaan itu kemudian diduga keras menderita kerugian karena itu. Nah, mari kita lacak satu-satu. Satu, Anda pakai barang bermerek, bermasalah apa enggak sih? Kalau Anda memakai barang bermerek itu, membeli dan membelinya itu kemudian mengetahui barang bermerek, nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda membeli dan ditipu barang ini seolah-olah barang bermerek, itu baru masalah. Tapi dari sisi Anda ditipu oleh penjual, ini masalah yang lain. Tapi kalau kemudian Anda cuma pakai barang KW, ya suka-suka Anda sih sebenarnya. Yang menjadi masalah itu kalau Anda menjual barang KW. Karena ketika menjual barang KW, maka sebenarnya Anda sudah mulai kena ketentuan yang berkaitan dengan hak intelektual. Jadi ada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di situ disebutin jelas, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang pihak lain untuk barang dan jasa jenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana. Tapi ini dikenakan bukan orang yang memakai barang KW, tapi orang yang menjual barang KW. Sobat BW, ada yang menarik jika menghubungkan antara KW dengan ketentuan hukum. Ada pasal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, itu pasal 100 dan dihubungkan dengan pasal 102. Masyarakat khususnya penjual itu dilarang menggunakan tanpa hak merek yang pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Jadi pasal itu menjelaskan ada pelarangan menggunakan merek apalagi untuk dijual, dan itu punya sanksi pidana. Tapi yang menarik, sanksi pidananya ini berkaitan dengan apakah ada orang yang mengadukan. Karena pasal 103-nya menyatakan harus ada pengaduan. Jadi ini kualifikasinya delik aduan. Nah, sekarang ternyata ada 2 toko online terbesar di Indonesia yang sedang dimonitor oleh pemerintah Amerika. Jadi ini agak serius nih. Walaupun di sisi yang lain sebenarnya masyarakat yang menggunakan KW itu apa bisa dihukum? Sebenarnya kalau dia menggunakan KW, yaitu haknya dia menggunakan KW, tapi persoalannya penjualannya kan dilarang. Nah, kalau penjualannya dilarang, terus kemudian Anda membeli juga, apakah tidak terkait bahwa Anda membeli barang yang dilarang dijual karena itu menggunakan merek orang lain? Anda putuskan sendiri tuh. Tapi yang kedua yang paling menarik, kalau cuman sekedar fashion saja Anda pakai untuk kelihatan keren dengan barang KW, dan Anda merasa keren dengan barang bermerek walaupun itu KW, dan itu pilihan, itu masih belum jadi problem umum atau belum jadi problem yang punya dampak luar biasa. Tapi ketika Anda ditipu oleh penjual dengan mengatakan ini ori padahal itu KW, itu udah ada penipuan di situ, ada unsur pidananya. Nah, yang paling menarik sebenarnya ketika barang KW itu punya problem berkaitan dengan dampak kesehatan. Karena Anda membeli barang yang dikatakan sesuai aslinya padahal itu KW, dan itu menyebabkan kosmetik yang Anda pakai itu menyebabkan muka Anda rusak, maka di situ berhimpitan bukan saja menggunakan yang katanya merek yang seolah-olah sama, tapi sebenarnya ada isu pemalsuan dan ada isu penipuan di situ. Dan saya nggak kebayang kalau itu bukan sekedar barang kosmetik, tapi obat-obatan. Kalau obat-obatan yang dipalsukan, itu pasti persoalan serius untuk penegakan hukum. Tapi yang jadi soal juga, jarang sekali kita mendapatkan penegak hukum melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan penegakan hukum atas penggunaan barang KW.
Mungkin salah satu penyebabnya karena tidak adanya pengadu. Tapi sekali lagi, para penjual barang KW, Anda harus berhati-hati karena ada implikasi hukum di sini.